Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Semoga Anda dalam kondisi sehat saat ini ya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita masih akan membahas beberapa soal ya untuk persiapan menghadapi UTBK, SBMPTN maupun ujian masuk perguruan tinggi. Semoga dengan pembahasan soal kali ini Anda lebih siap untuk menghadapi ujian tersebut. Baik, kita mulai pembahasan kita kali ini. Baik, sebelum masuk ke pembahasan soal, untuk kali ini kita akan membahas soal ya, untuk tipe soal sebab akibat. Beberapa pertemuan kita ya sudah membahas untuk tipe pilihan ganda ya. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang bertipe sebab akibat. Soal tipe ini agak lebih sulit ya dibanding pilihan ganda biasa, karena ini memerlukan kecermatan dalam menentukan pilihan jawaban. Nah, untuk soal sebab akibat ini ada beberapa pilihan jawaban ya. Saya kira Anda sudah mengetahui, sudah hafal ya dengan pilihan-pilihan yang ada. Tapi alangkah baiknya kita lihat kembali untuk lebih mengingatkan kita semua. Pilihan A itu jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Jadi untuk soal tipe sebab akibat ini nanti kita akan disajikan dua pernyataan ya, dua pernyataan. Biasanya pernyataan yang kedua itu dikenal dengan nama alasan ya. Jadi yang pertama itu pernyataan yang kedua itu alasannya. Nah, yang pertama kita harus menentukan benar salah dari kedua pernyataan tersebut. Baru setelah itu akan dicari ada tidaknya hubungan sebab akibat dari kedua pernyataan tersebut. Jika kedua pernyataan itu benar dan menunjukkan sebab akibat, berarti pilihan kita adalah A. Kemudian B, jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Nah, inilah letak kesulitan ya dengan tipe soal sebab akibat, karena kita harus bisa menentukan kedua pernyataan itu ada hubungan atau tidak ya, yang kadang-kadang menjadi lebih sulit. Tapi tentu dengan pemahaman kita tentu bisa menjawabnya. Kemudian pilihan C itu jika pernyataan benar dan alasan salah. Yang D jika pernyataan salah dan alasan benar. Sedangkan yang pilihan terakhir yang E itu jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, itu beberapa pilihan ya yang ada pada tipe soal sebab akibat ini. Tipe soal sebab akibat ini hanya ada di ujian-ujian masuk perguruan tinggi ya. Untuk yang biasa dilaksanakan di sekolah itu tidak ada ya. Jadi ini termasuk baru sehingga harus banyak berlatih. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Kita lihat ya kedua pernyataannya. Tumbuhan menyerap sulfur di tanah dalam bentuk sulfida.
sebab bakteri di Sulfotomaculum sp mereduksi sulfat menjadi sulfida. Baik, kita tentukan dulu pernyataan ini benar atau salahnya. Dan pernyataan pertama, tumbuhan menyerap sulfur di tanah dalam bentuk sulfida, benar atau salah? Ya, ini pernyataan ini adalah salah ya. Kenapa salah? Karena tumbuhan itu menyerap sulfur itu dalam bentuk sulfat ya, bukan dalam bentuk sulfida. Nah, berarti jadi pernyataan ini adalah salah. Kita lihat pernyataan yang kedua, bakteri di Sulfomaculum sp mereduksi sulfat menjadi sulfida. Nah, ini benar atau salah? Ya, yang pernyataan yang kedua ini benar ya, benar pernyataannya. Jadi tadi pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka pilihan kita tentu adalah jawabannya adalah yang D. Lanjut soal yang kedua, tumbuhan leguminosa dapat digunakan untuk penghijauan lahan kritis yang kekurangan unsur nitrogen. Sebab tumbuhan leguminosa dapat bersimbiosis dengan jamur untuk membentuk bintil akar yang mampu mengikat nitrogen. Oke, kita tentukan dulu kedua pernyataan itu benar atau salah. Pernyataan yang pertama, tumbuhan leguminosa dapat digunakan untuk penghijauan lahan kritis yang kekurangan unsur nitrogen. Ini pernyataan benar ya. Jadi tumbuhan leguminosa itu dapat membentuk bintil akar ya, bintil akar. Jadi ini bentuk simbiosis ya, yang akhirnya nanti itu dapat mengikat nitrogen. Jadi kalau lahan-lahan yang kritis ditanami leguminosa, tentu nanti kebutuhan nitrogen itu akan tercukupi. Jadi ini betul pernyataan pertama ini. Kita lihat pernyataan yang kedua, tumbuhan leguminosa dapat bersimbiosis dengan jamur untuk membentuk bintil akar yang mampu mengikat nitrogen. Benar atau salah pernyataan ini? Ya, ini pernyataan ini salah. Kenapa? Karena tumbuhan leguminosa itu bersimbiosis tidak dengan jamur, tetapi dengan bakteri ya, bakteri rhizobium yang nanti akan membentuk bintil akar. Yang bakteri ini itu mampu mengikat nitrogen. Jadi yang mengikat nitrogen itu adalah bakterinya, jadi bukan jamurnya. Jadi salahnya itu di jamurnya. Ya, jadi kita sudah tentukan pernyataan pertama tadi betul, pernyataan yang kedua salah. Berarti tentu jawabannya kita pilih yang C. Kita lanjutkan soal nomor 3. Peningkatan kadar amonia dalam akuarium dapat dikurangi oleh bakteri golongan Nitrosomonas. Sebab bakteri Nitrosomonas mampu mengubah amonia menjadi nitrit. Kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Peningkatan kadar amonia dalam akuarium dapat dikurangi oleh bakteri golongan Nitrosomonas. Siapa ini? Pernyataan ini betul ya, pernyataan ini betul. Jadi Nitrosomonas itu mampu mengubah amonia ya, mampu mengubah amonia. Tuh, jadi jawaban ini betul. Kita lihat pernyataan kedua ya, bakteri Nitrosomonas mampu mengubah amonia menjadi nitrit. Betul atau salah? Ya, betul, betul juga. Jadi yang pernyataan kedua ini betul. Jadi Nitrosomonas itu mampu mengubah amonia menjadi nitrit. Nah, karena kedua pernyataan ini betul, maka kita akan cari atau akan kita tentukan apakah ada hubungan sebab akibat antara dua pernyataan tersebut. Kalau dilihat dari pernyataan itu, maka kedua pernyataan itu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat ya. Dilihat dari kalimatnya ini ya, kalimatnya ini tentu sangat berkaitan. Jadi dapat kita pastikan kedua pernyataan ini menunjukkan hubungan sebab akibat.
Oleh karena itu tentu kita pilih jawaban yang A, ya, jawaban yang A. Lanjut soal nomor 4. Jaringan tanaman meristem bebas virus dapat dihasilkan dengan teknik kultur jaringan. Sebab jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif membelah dan sel-selnya berbentuk isodiametris. Oke, kita tentukan dulu pernyataan ini benar atau salah ya. Pernyataan yang pertama dulu, jaringan tanaman meristem bebas virus dapat dihasilkan dengan teknik kultur jaringan. Betul atau salah? Ya, pernyataannya adalah benar ya. Benar. Jadi sebetulnya jaringan tanaman meristem itu yang bebas virus dapat dihasilkan teknik kultur jaringan ya, karena memang teknik kultur jaringan itu harus steril ya, harus steril. Jadi tidak hanya bebas virus tapi harus bebas jamur, bebas bakteri dan sebagainya yang bisa mengganggu proses kultur jaringan. Ya, jadi tidak hanya bebas virus tapi bebas yang lain, karena proses kultur jaringan itu sendiri harus dalam kondisi yang steril. Jadi pernyataan ini benar ya, benar. Dan pernyataan yang kedua, benar atau salah? Jaringan meristem adalah jaringan yang masih aktif membelah dan sel-selnya membentuk isodiametris. Betul atau salah? Ya, betul ya. Untuk yang kedua ini betul. Jadi yang namanya jaringan meristem adalah jaringan yang masih muda ya, yang aktif membelah. Gitu. Oke, jadi kedua pernyataan ini betul. Nah, sekarang kita lihat apakah menunjukkan hubungan sebab akibat. Kalau kita lihat ini sama sekali tidak menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Sudah dari kalimatnya, kemudian inti kalimat tersebut ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena di pernyataan pertama itu fokusnya adalah di kultur jaringan, sedangkan yang pernyataan kedua ini fokusnya di pengertian jaringan meristem. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi pilihan kita adalah yang B ya. Kedua pernyataan betul tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kita lanjutkan soal nomor 5. Selama interfase, sel tetap dalam keadaan aktif. Sebab selama interfase, sel melakukan metabolisme untuk kehidupannya. Baik, kita tentukan dulu pernyataan ini benar atau salah ya. Pernyataan pertama kita lihat selama interfase, sel tetap dalam keadaan aktif. Kalau dari kalimatnya ini ada kata interfase, berarti ini membahas tentang pembelahan sel ya. Pembelahan sel itu ada fase-fase ya, itu fase interfase, fase istirahat ya, kemudian ada fase mitosis, fase pembelahan sel. Nah, apakah pernyataan ini benar? Apakah saat interfase sel dalam keadaan aktif? Ya, betul. Jadi meskipun dalam keadaan istirahat ya, interfase, sel tetap dalam keadaan aktif. Nah, keadaan aktif di sini itu bukan dimaknai aktif membelah, tetapi aktif bermetabolisme. Semua sel ya, semua sel itu sel hidup ya, itu semua dalam kondisi aktif dalam bermetabolisme. Sel yang tidak bermetabolisme berarti itu sel yang sudah mati ya. Oleh karena itu pernyataan ini benar ya, benar meskipun dia tidak aktif membelah ya, karena ini kan makna aktif di sini itu berarti aktif bermetabolisme karena selnya itu sel hidup gitu ya. Jangan terjebak interfase fase istirahat berarti tidak aktif ya, jangan terjebak, karena ini maknanya lebih luas lagi ya, lebih luas, tidak hanya ke pembelahan sel saja, karena ini kan aktifnya
harusnya kan ini masih bisa kita maknai lebih luas toh, tidak fokus ke pembelahan sel. Oke, baik, jadi pernyataan pertama ini betul. Pernyataan yang kedua, selama interfase sel melakukan metabolisme untuk kedepannya. Ya, ini betul ya, jadi sesuai penjelasan tadi bahwa saat interfase itu yang namanya sel tetap melakukan metabolisme, berarti dia aktif karena untuk hidup itu perlu metabolisme. Oke, baik, jadi kedua pernyataan ini betul. Selanjutnya kita lihat apakah ada hubungan sebab akibat. Ya, ini dari kalimatnya, inti kalimat ini keduanya saling berkaitan, ada hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah yang A ya, kemudian jawabannya. Kita lanjutkan soal nomor 6 ya. Kita baca dulu soalnya. Sitokinesis pada sel tumbuhan yang mempunyai dinding mempunyai gejala berbeda. Sebab pada sel tumbuhan tidak ada alur pembelahan. Kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Sitokinesis ya, itu berarti itu sito itu sel, kinesis itu pembelahan. Jadi ini kaitan dengan proses pembelahan sel ya. Jadi sitokinesis pada sel tumbuhan yang mempunyai dinding ya, namanya tumbuhan itu selnya memiliki dinding, itu memiliki gejala atau proses yang berbeda. Ya, berbeda di sini bisa kita maknai berbeda dengan jenis sel yang lain ya, sel hewan ya, sel hewan. Betul atau salah? Ya, betul. Ya, betul. Ini pernyataan pertama ini benar. Kita lihat pernyataan yang kedua, atau sebelumnya kita lihat dulu gambarnya nih ya. Gejalanya berbeda. Kalau ini pada tumbuhan, kita lihat ini tumbuhan ada ini tadinya satu sel ya, proses pembelah ya di fase telofase mitosis ini. Ini gejalanya berbeda, maksudnya keadaannya berbeda kalau dibandingkan dengan sel hewan seperti ini. Kalau sel hewan itu terjadi lekuan seperti ini, sedangkan pada sel tumbuhan itu ada yang namanya sel plate seperti ini. Jadi kan gejalanya berbeda, berarti pernyataan pertama tadi ini benar. Kita lanjutkan pernyataan yang kedua. Pada sel tumbuhan tidak ada alur pembelahan. Benar atau salah? Ya, tentu salah ini ya, karena alur pembelahan yang maksud adalah yang ini. Sel tumbuhan itu ada alur pembelahan, karena dia tidak bisa membentuk lekuan seperti halnya sel hewan. Kenapa tidak bisa? Karena tumbuhan kan memiliki dinding sel ya yang keras, yang kuat, jadi tentu tidak bisa selnya itu membuat lekuan seperti ini. Tuh. Oke, jadi soal nomor 6 ini pernyataannya benar, alasan salah ya, sehingga kita memilih jawaban yang C. Lanjut soal nomor 7. Sel telur berasal dari sel-sel primordial diploid yang terdapat dalam ovarium yang disebut oogonium, yang selanjutnya membelah secara mitosis berkali-kali membentuk oosit primer. Sebab oosit primer membelah secara meiosis menjadi sebuah sel besar yang disebut oosit sekunder. Nah, untuk bisa menjawab soal ini tentunya kita harus hafal proses oogenesis ya, proses pembentukan sel telur. Nah, mari kita lihat prosesnya untuk mengingatkan kembali seperti ini. Yang namanya oogenesis itu proses pembelahannya meiosis ya, bukan mitosis. Meiosis, jadi ada meiosis 1, ada meiosis 2. Ya tentu nanti di dalamnya ada proses mitosisnya ya, mitosisnya. Diawali dengan sel primordial ya, sebenarnya atau oogonium ini yang diploid, kemudian membelah akan menghasilkan yang namanya oosit primer, ini masih diploid. Kemudian oosit primer
meiosis pertama, kemudian menjadi yang namanya oosit sekunder seperti ini, plus badan polar pertama. Ini dua-duanya haploid, seperti ini. Jadi dan seterusnya sampai akhirnya terbentuk sel telur, seperti itu prosesnya. Nah, kita cocokkan dengan soalnya tadi. Sel telur berasal dari sel-sel primordial diploid yang terdapat di dalam ovarium, disebut ooganium, yang selanjutnya membelah secara mitosis berkali-kali membentuk oosit primer. Betul ya, kalau dari penjelasan tadi jawaban ini tentu betul. Kita lihat pernyataan yang kedua, oosit primer membelah secara meiosis menjadi sebuah sel besar yang disebut dengan oosit sekunder. Betul atau salah nih? Pernyataan yang kedua betul. Jadi juga betul ya dari penjelasan tadi. Nah, kemudian kita tentukan apakah ada hubungan sebab akibat. Kalau dari kalimatnya ini tidak ada hubungan sebab akibat meskipun dua-duanya benar. Ya, tidak ada hubungan sebab akibat karena yang kedua ini membahas proses oosit primer menjadi oosit sekunder, ya, jadi tidak terhubung dengan yang A. Yang A ini membahas ooganium menjadi oosit primer, ya. Jadi, maka kita pilih jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 8. Kita baca dulu soalnya. Meningkatnya osmolaritas darah dan turunnya tekanan darah menyebabkan penurunan ADH yang dibebaskan oleh pituitari posterior. Sebab penurunan ADH dibutuhkan untuk meningkatkan peningkatan air dan tekanan darah. Mari kita lihat pernyataan tersebut benar atau salah. Kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Meningkatnya osmolaritas darah dan turunnya tekanan darah menyebabkan penurunan ADH yang dibebaskan oleh pituitari posterior. ADH itu adalah hormon, ya, jadi hormon antidiuretik hormon. Hormon ini berperan dalam mengatur kebutuhan air dalam tubuh. Ya. Ini nanti pekerjaannya di ginjal. Jadi kita tahu ginjal itu kan proses pembuangan dan penyerapan kembali, ya, pembuangan zat-zat sisa yang tidak berguna dan penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna termasuk air. Jadi kalau tubuh itu masih membuang air, maka air nanti akan diikat kembali untuk dimasukkan dalam darah untuk kebutuhan tubuh kita. Kalau jumlahnya banyak atau melebihi dari cukup, ya, tubuh, maka airnya akan dibuang melalui urin. Seperti prosesnya. Nah, itu yang menentukan adalah ADH. Kalau ADH-nya itu tinggi, berarti proses penyerapan airnya itu meningkat, ya, sehingga urinnya nanti sedikit. Kalau ADH-nya rendah, maka proses penyerapan air di ginjal itu rendah sehingga urinnya banyak, ya, urinnya banyak. Nah, osmolaritas darah yang tinggi itu artinya darah kekurangan air, ya, kekurangan air, sehingga tekanan darah pun nanti turun, maka nanti ini akan menyebabkan pituitari posterior itu akan mengurangi kadar ADH-nya, ya, sehingga kadar ADH itu akan turun supaya nanti ginjal akan menyerap kembali air sehingga tubuh tidak kekurangan air, ya, tidak kekurangan air. Seperti itu. Jadi prosesnya akan seperti itu, sehingga kalau dilihat ini pernyataannya adalah benar, ya, benar-benar. Jadi meningkatnya osmolaritas darah dan turunnya tekanan darah menyebabkan penurunan ADH yang dibebaskan atau dikeluarkan oleh pituitari posterior. Nah, kita lihat pernyataan yang kedua.
Penurunan ADH dibutuhkan untuk meningkatkan pengikatan air dan tekanan darah. Pernyataan kedua ini salah ya. Untuk meningkatkan pengikatan air kembali ya, sehingga tekanan darah itu menjadi tinggi, sekaligus juga osmolaritas darahnya juga tinggi, maka ADH-nya harus tinggi. Jadi harus ditingkatkan sehingga penyerapan air oleh ginjal itu menjadi lebih banyak. Ya, lebih banyak, sehingga lebih banyak air yang kembali ke darah daripada dibuang ke urin. Nah, jadi pernyataan yang kedua ini salah. Nah, jadi pernyataan pertama betul, pernyataan kedua salah, maka kita pilih jawaban adalah yang C. Lanjut soal yang nomor 9. Ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal, pankreas akan mengeluarkan glukagon sehingga kadar glukosa darah turun. Sebab glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Baik, kita lihat pernyataan ini betul atau salah. Kita lihat yang pertama dulu. Ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal, pankreas akan mengeluarkan glukagon sehingga kadar glukosa akan turun. Ya, ternyata ini pernyataan ini salah ya, karena kalau kadar glukosa darah naik ya, lebih normal, maka yang bekerja itu adalah hormon insulin, bukan glukagon. Nah, jadi hormon insulin itu nanti akan bekerja mengubah gula darah menjadi gula otot. Nah, itu sehingga nanti kadar glukosa darah akan turun. Jadi bukan glukagon yang bekerja. Jadi ini salah. Glukagon itu bekerjanya kebalikan dengan kerja insulin. Jadi kalau insulin itu mengubah glukosa darah menjadi gula otot, kalau glukagon itu mengubah gula otot menjadi gula darah. Itu terjadi kalau darah kekurangan glukosa. Jadi keduanya, insulin dan glukagon itu saling bekerja sama nanti sesuai dengan kebutuhan. Jadi jawaban yang pertama ini ya, pernyataan pertama ini salah. Kita lihat pernyataan yang kedua. Glukagon mempercepat perbedaan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Nah, ini salah ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa glukagon itu fungsinya adalah mengubah gula otot menjadi glukosa, bukan menyimpan glukosa ke dalam sel atau menjadi gula otot ya, jadi gula otot. Ini kalimatnya kan glukagon mempercepat perbedaan glukosa ke dalam sel, ini salah. Jadi pernyataan ini yang kedua ini salah. Jadi pernyataan pertama salah, pernyataan yang kedua salah, maka tentu jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal yang nomor 10, ini soal yang terakhir ya untuk pertemuan kita kali ini. Paru-paru buku pada laba-laba punya fungsi yang sama pada sistem trakea pada serangga. Ya, ini alat-alat pernapasan ya. Ini laba-laba dan serangga. Apakah sama fungsinya? Ya, tentu sama ya. Fungsinya sama untuk kaitan dengan proses pernapasan. Untuk proses pernapasan, kita lihat paru-paru buku pada laba-laba dan trakea pada serangga ya. Nah, ini paru-paru buku bisa kita lihat ya, ada di daerah perut laba-laba ini namanya paru-paru buku. Kemudian kalau yang sistem trakea ini misalnya pada belalang ya, seperti ini trakea. Sistem ini terdiri dari saluran-saluran, kemudian ada kantong-kantong udara dan ada lubang-lubang di kanan kiri perut ya, namanya spirakel. Ini berfungsi untuk keluar masuknya udara. Nah, saluran-saluran inilah yang disebut sebagai sistem trakea. Baik trakea maupun paru-paru buku fungsinya sama, yaitu untuk kaitannya dengan
pernapasannya. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Kita lihat pernyataan yang kedua, paru-paru pupuk dan sistem trachea berfungsi mengangkut nutrisi dan oksigen. Betul atau salah pernyataan kedua? Pernyataan kedua ini salah ya, karena paru-paru pupuk dan trachea itu hanya berkaitan dengan oksigen. Sementara untuk mengangkut nutrisi untuk kedua hewan tersebut diangkut oleh darah ya, darah masing-masing. Jadi tidak ada kaitan dengan nutrisi paru-paru pupuk dan sistem trachea tersebut. Jadi pernyataan pertama tadi benar, pernyataan kedua salah. Tentu kita pilih jawabannya adalah yang C. Baik, itulah pembahasan soal kita kali ini. Semoga menambah pengetahuan Anda ya, dan menambah persiapan Anda dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Dan demikian juga pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Yang belum, silakan subscribe untuk bisa melihat video-video yang lain ya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.